Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja di Jambi yang terkenal bukan karena kebijaksanaan atau keadilannya, melainkan karena kekejaman dan kesewenang-wenangannya. Ia begitu mudah menjatuhkan hukuman berat kepada siapa saja yang dianggapnya bersalah, meskipun seringkali tanpa sebab yang jelas. Lebih celakanya lagi, sang raja adalah sosok yang bodoh. Pandiran itulah yang membuatnya kerap diperdaya dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di antara kekayaan sang raja, terdapat puluhan ekor kerbau gemuk yang menjadi kebanggaannya. Semua kerbau itu digembalakan oleh seorang remaja yatim piatu yang hanya dikenal dengan panggilan si yatim. Setiap pagi, si yatim menggiring kerbau-kerbau itu ke padang luas, dan hampir seharian penuh ia mengawasi mereka dengan cermat. Menjelang senja, ia akan memastikan semua kerbau kembali ke kandang, menghitung satu persatu, agar tak ada yang hilang. Sebab ia tahu betapa beratnya hukuman sang raja jika seekor saja lenyap. Untuk mengusir rasa bosan selama menggembala, si yatim memiliki kebiasaan unik. Ia suka menangkap ekor kerbau menggunakan seruas bambu. Setiap kali ekor kerbau melambai ke kiri dan kanan, ia cepat-cepat menangkis dan menangkapnya dengan cekatan. Kebiasaan itu membuatnya sangat terlatih, layaknya seorang pendekar yang mampu membaca gerak lawan. Selain itu, ia juga selalu membawa sebilah pisau kecil yang tajam, disembunyikan di balik lipatan celananya. Tahun demi tahun berlalu, si yatim tumbuh menjadi pemuda gagah berwajah tampan, yang diam-diam menarik perhatian banyak orang, termasuk putri sang raja. Suatu hari, sang raja turun tangan memeriksa kerbau-kerbaunya. Awalnya, hatinya girang mendapati jumlah kerbaunya semakin banyak dan tubuh mereka tampak sehat serta tambun. Namun kegembiraan itu segera sirna saat matanya menangkap keanehan. Semua ekor kerbau tampak terluka dan penuh bekas goresan. Wajah sang raja berubah murka. Dengan suara bergetar karena amarah, sang raja bertanya kepada si yatim, "Mengapa semua ekor kerbau milikku ini rusak dan terluka?" Tanpa ragu, si yatim menjawab jujur. Ia menceritakan kegemarannya menangkap ekor kerbau dengan bambu untuk mengusir rasa bosan saat menggembala. "Ampun Tuan Raja, hamba tak bermaksud merusak. Itu hanya cara hamba menghilangkan jenuh," katanya penuh hormat. Mendengar pengakuan itu, kemarahan sang raja meledak. Namun, ia menahan diri untuk tidak langsung menghukum si yatim di hadapan orang banyak. Dalam hatinya, ia merancang hukuman keji secara diam-diam. "Tubuhmu kuat dan gerakanmu cekatan," kata sang raja dengan suara pura-pura tenang. "Lebih baik kau menjadi prajurit, tapi sebelum itu, kau harus melewati ujian." "Ampun Tuan Raja, ujian apa yang hamba harus jalani?" tanya si yatim. "Aku akan menusukmu dengan keris, pedang, dan tombak. Kau harus menangkap tusukan itu," jawab sang raja. "Kau mengerti?" "Paham, Tuan Raja," jawab si yatim, sembari meminta agar ia diperbolehkan membawa sarung senjata untuk menangkis. Permintaan dikabulkan. Ujian pun dimulai. Dengan niat licik, sang raja menyerang si yatim dengan kerisnya. Namun, si yatim yang telah terlatih dari kebiasaannya menangkap ekor kerbau, berhasil menangkis tusukan itu dengan sarung keris. Sang raja semakin geram dan menebaskan pedangnya. Lagi-lagi si yatim berhasil menangkis. Akhirnya, sang raja menusukkan tombak dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja ditangkis dengan sigap. Sadar tak mampu mengalahkan si yatim secara langsung, sang raja memerintahkan prajuritnya menangkap pemuda itu dan memasukkannya ke dalam keramba untuk ditenggelamkan ke sungai. Sang raja yakin si yatim tak akan pernah selamat dari hukuman ini. Namun, si yatim punya rencana. Dalam keramba yang tenggelam, ia mengeluarkan pisau kecilnya dan memotong tali pengikat. Setelah bebas, ia berenang ke tepian, selamat dari maut. Si yatim tahu, ia tak boleh membiarkan sang raja terus berbuat zalim. Ia pun menyusun siasat. Dengan uang tabungannya, ia membeli baju baru, lalu menghadap sang raja. Sang raja terkejut melihat si yatim masih hidup. "Ampun Tuan Raja," kata si yatim sambil tersenyum. "Hamba datang mengucapkan terima kasih. Keramba itu membawa hamba ke surga. Hamba bertemu kedua orang tua hamba, dan ini," katanya sambil menunjuk pakaiannya, "adalah pemberian mereka. Bahkan hamba juga bertemu dengan kedua orang tua Tuan Raja. Mereka merindukan Tuan Raja dan menanti kedatangan Tuan Raja di surga." Sang raja yang bodoh itu benar-benar percaya. Ia pun memerintahkan dibuatkan keramba besar untuk dirinya sendiri agar bisa
menyusul ke surga. Sebelum masuk ke Keramba, ia menunjuk si yatim menjadi wakilnya memimpin kerajaan. Keramba pun ditenggelamkan ke sungai sesuai titah sang raja. Dalam beberapa hari, rakyat merasakan kedamaian dan keadilan di bawah kepemimpinan si yatim. Mereka berharap sang raja tak pernah kembali. Seminggu kemudian, mayat sang raja ditemukan terapung di sungai. Mendapati hal itu, si yatim berkata, mungkin sang raja salah jalan ke surga. Atau mungkin para prajurit surga tak membiarkannya berkuasa di sana. Setelah penguburan sang raja, si yatim melamar putri sang raja yang diam-diam telah lama mencintainya. Lamaran diterima, dan pernikahan megah pun digelar selama 7 hari 7 malam. Atas kehendak rakyat dan prajurit, si yatim diangkat menjadi raja baru. Ia memimpin dengan keadilan, kecerdikan, dan kebijaksanaan. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup tentram dan sejahtera. Negeri itu pun akhirnya dikenal sebagai kerajaan yang makmur berkat kepemimpinan raja muda yang bijak, cerdas, dan berhati tulus.